Kita lanjutkan pembahasan masih di karakteristik alkana. Ya, yang bagian kedua adalah sifat fisika. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kelimpahan sebelumnya ya. Sekarang kita ke sifat fisika. Gaya tarik antar molekul. Nah, ingat-ingat lagi nih belajar di kimia dasar seperti apa seperti apakah gaya tarik antar molekul itu? Gaya tarik antar molekul senyawa alkana menentukan bagaimana karakteristiknya, baik fasa cair, fasa padat, maupun gas. Masing-masing memiliki gaya tarik antar molekul yang berbeda ya. Sudah dipelajari kalau gas itu seperti apa, lalu cair, lalu padat, gaya tarik antar molekulnya seperti apa. Yang pertama, gaya tarik molekul pada senyawa organik khususnya pada senyawa alkana umumnya adalah berupa gaya dispersi London. London ya, sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, yakni gaya yang terbentuk sesaat ketika dua molekul alkana saling berdekatan sehingga menyebabkan kutub sesaat baik positif maupun negatif di kedua ujung molekul yang saling bertemu. Nih contohnya gaya dispersi London, Anda nyebutkan London saja. Nah, gaya London ini semakin besar pada alkana alifatis seiring dengan kenaikan massa molekulnya. Jika nih, perhatikan dua senyawa ini. Dia sama-sama rantainya lurus, jadi tidak ada cabang ya. Jadi sama ya, persis. Yang membedakan hanya jumlah atom karbonnya. Maka gaya Londonnya akan lebih besar dimiliki oleh senyawa alkana alifatis dengan jumlah atom karbon yang lebih besar dibandingkan yang lebih kecil atau lebih sedikit ya. Heptana C-nya 7 dengan C5 ini lebih besar. Satu dulu ya contohnya. Lalu berikutnya gaya dispersi London antara alkana. Nah ini tadi kan lurus ya, tidak ada cabangnya. Sekarang jika ada cabangnya, maka akan lebih besar alkana rantai lurus tanpa cabang dibandingkan alkana dengan cabang. Gaya London itu kan gaya yang membuat dua senyawa itu ada interaksi ya, ada interaksi. Kalau bisa kita bayangkan visualisasinya begini, dia lurus. Misalnya kita punya lempengan logam lah ya. Lempengan logam kita udah lurus ini, kita tuh gampang kan numpuknya, tumpuk ya kan, nggak mengambil banyak. Tapi coba kalau lempengan logam itu kita lengkung-lengkungkan, bayangkan kita nyatuinnya ketika tidak ketemu antara lengkung dengan lengkung yang lain, yang satunya melengkung, yang satunya melengkung ke atas, yang satunya melengkung ke bawah. Nah, tentu saja tidak bertemu, jadi bertolak-tolakan. Akhirnya ditumbuknya susah kan? Nah, beda kan antara yang lurus dengan yang dia melengkung gitu. Nah, sama. Jadi ketika senyawa alkana ini lurus, kita dekatkan dengan sesamanya, maka gaya Londonnya akan semakin besar dibandingkan jika kita dekatkan antar senyawa alkana yang bercabang seperti ini. ISO ya, ingat? ISO itu ada Y-nya ya. Nah, kalau ini kita tempelkan meskipun jumlah karbonnya sama. Sama, ini 5, ini 5. Tapi gaya Londonnya lebih besar yang lurus. Visualisasinya tadi ya, sederhananya. Kalau kita punya lempengan, kita menumpuk buku yang rapi, puk. Nah, gampang kan? Susun aja. Tapi kalau kita numpuk gelas, misalnya gelas kan menggelembung, ada gelas, ada mangkok, kita tumpuk-tumpuk, nah berantakan ya, nggak bisa kita susun meninggi. Nah, itu logikanya. Jadi ketika dia bercabang-cabang, dia lebih sulit untuk berinteraksi dengan sesamanya. Nah, itulah gaya Londonnya juga semakin lemah. Kita lihat latihannya. Urutkan senyawa alkana berikut yang paling lemah sampai yang paling kuat. Berarti apa? Pertama, dia kita cek dulu nomor jumlah karbonnya. Yang A berapa? 5. Yang B 5 juga. Yang C 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti A sama B sudah pasti mana? Sudah pasti lebih besar yang A kan? Oh, berarti yang A harus terakhir ya. Benar tidak? Nah, lalu yang A. Tapi yang A ini memang lebih kuat dari ini kan. Tapi dibandingkan lagi dengan yang jumlah atom karbonnya lebih banyak. Memang dia kan sama nih punya nih 5, tapi dia punya cabang. Punya cabang. Jadi jumlah molekulnya lebih besar. Jadi yang paling besar adalah yang C. Jadi kalau ada yang
strukturnya beda-beda, kita fokus ke molekulnya dulu atau atom karbonnya yang paling banyak. Jadi yang paling besar adalah C, lalu A. Kenapa A? Karena jumlahnya lebih sedikit. Lalu B terakhir. Kenapa B? Meskipun jumlahnya sama A dan B. B ini bercabang. Jadi B paling lemah. Jadi jawabannya C, A. Oh, maaf, terbalik dari yang paling lemah ya. Paling lemah adalah B, A, dan C. Makanya jawabannya adalah C ya. Gaya tarik antar molekul pada senyawa akan naik seiring dengan kenaikan massa molekul. Maka senyawa A dan B akan lebih lemah dibandingkan senyawa C. Selanjutnya, antara senyawa A dan senyawa B karena memiliki massa molekul yang sama, maka yang lebih lemah adalah senyawa dengan rantai samping atau rantai cabang, sehingga senyawa A lebih besar gaya tarik antar molekulnya dibanding senyawa B. Jadi senyawa B adalah yang paling lemah dan senyawa C yang paling tinggi gaya tarik antar molekulnya. Oke, kita cek lagi. Urutan yang tepat dari kekuatan gaya London senyawa-senyawa berikut adalah, nah yang tepat mana nih? Ini kan sama-sama bercabang, ya kan? Berarti kalau sama-sama bercabang, yang membedakan adalah massa molekulnya. Ini massa molekul paling besar ya. Bener nggak paling besar? Satu ya. Yang dua, ini kan paling sedikit ya. Berarti ini terbalik ya. Salah ya. Harusnya ini yang paling besar. Yang ketiga, mana yang paling besar ini? Kenapa? Karena ini memang molekulnya paling banyak ya. Paling besar molekulnya nih, C-nya paling banyak. Yang 4. Nah, terbalik juga. Berarti yang jawab benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya adalah C. Deret 1 dan 2 adalah senyawa yang sama, tinggal menentukan mana urutan yang tepat. Jika dilihat dari massa molekulnya saja, sudah tampak ada perbedaan, sehingga tanpa mempertimbangkan rantai lurus atau tidak pun, sudah dapat dipastikan senyawa dengan berat molekul terbesar adalah senyawa dengan gaya London terbesar. Maka urutan yang tepat adalah deret pada nomor 1. Begitu juga dengan deret 3 dan 4. Maka yang tepat adalah deret 3 karena senyawa dengan massa molekul terbesar terdapat pada ujung kanan dan yang paling rendah adalah di ujung kiri. Maka urutan kenaikan massa molekul seiring dengan urutan kenaikan gaya London. Oke, berikutnya adalah tes A4. Bisa langsung dicek nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Kita lanjut. Sekarang ke titik didih. Nah, masih sifat fisika ya. Senyawa alkana alifatis umumnya berbentuk cair, meski beberapa berfasa cair dan juga fasa padat. Pada fasa cair, alkana akan mengalami perubahan menjadi gas setelah sistem mencapai titik didihnya. Artinya, cairan dari alkana akan berubah wujud menjadi gas. Perubahan wujud ini sangat ditentukan oleh keeratan antar molekulnya. Semakin rendah keeratan antar molekulnya, maka semakin mudah alkana mencapai titik didihnya dan semakin mudah membentuk fasa gas. Jadi, logikanya tadi gaya London itu kan yang mengeratkan interaksi. Maka kalau gaya Londonnya besar, berarti titik didihnya besar. Karena dia tidak mau berpisah. Jadi tidak mau membentuk fasa gas lebih dahulu ya. Titik didih semakin besar pada alkana alifatis seiring dengan kenaikan massa molekulnya. Contoh perbandingan titik didih alkana rantai lurus dengan jumlah karbon 5 dan 6. Nah, lihat. Dengan jumlah karbon yang lebih tinggi, sama-sama lurus, kelihatan ya titik didihnya ya. Lebih tinggi yang N-heksana. Istilahnya N ya kalau rantai lurus itu.
Titik didih antara alkana rantai lurus dengan alkana bercabang pada jumlah atom karbon yang sama, maka akan lebih besar alkana rantai lurus tanpa cabang dibandingkan alkana dengan cabang. Jadi ini mirip dengan tadi ya gaya London ya. Kalau yang sejajar, lurus, sama-sama lurus, ya yang besar adalah molekul yang besar. Jika jumlah molekulnya sama, molekulnya sama, jumlah karbonnya sama, maka yang paling tinggi titik didihnya adalah yang lurus. 36 dibandingkan yang bercabang. Sama dengan gaya London tadi ya. Logikanya seperti itu ya. Sederhana sekali. Kita cek latihannya. Nah, kembali lagi yang tadi. Urutkan dari yang paling sulit mendidih. Sulit mendidih berarti apa? Gaya Londonnya besar ya. Sulit mendidih ya. Kalau tadi jawabannya, kalau paling kecil ini ya. Yang paling kecil ini ya B ya. Nanti B, AC tadi ya. Nah, kalau jika ini berarti yang paling sulit. Paling sulit berarti paling besar. Yang paling besar apa? C, ya kan? Karena kailonnya paling besar. Molekulnya paling besar. Dengan jumlah karbon yang berbeda, maka ini lebih kecil ya. Lebih mudah mendidih. Dan paling mudah mendidih adalah yang B. Jadi jawabannya C, A, B. Titik didih pada senyawa alkana akan naik seiring dengan kenaikan massa molekul. Maka senyawa A dan B akan lebih mudah mendidih dibandingkan senyawa C. Selanjutnya antara senyawa A dan B karena memiliki massa molekul yang sama, maka yang lebih mudah mendidih adalah senyawa dengan rantai samping atau rantai cabang. Sehingga senyawa A lebih sulit mendidih dibandingkan senyawa B. Jadi senyawa B adalah yang paling mudah mendidih dan senyawa C yang paling sulit mendidih. Mirip ya dengan gaya London tadi. Titik didih suatu senyawa juga menentukan volatilitas. Volatil ya, menguap. Atau bagaimana senyawa tersebut mudah menguap. Maka pernyataan tentang volatilitas pada senyawa-senyawa berikut yang benar. Ada senyawa, balik lagi ya. 1, perhatikan jumlah karbonnya dan cabangnya. 2 dan 3. Nah, kira-kira sifatnya mana ya? Apakah jawabannya A, 1 lebih mudah menguap dibandingkan 2, 3 lebih mudah menguap dibandingkan 1, 1 lebih mudah menguap dibandingkan 3, 2 lebih sulit menguap dibandingkan 1, 2 lebih sulit menguap dibandingkan 3. Jawabannya adalah C. 1 lebih mudah menguap dibandingkan 3. 1 dibandingkan 3. Wah, jelas sekali. Dari nomor karbonnya saja, jumlah karbonnya saja sudah berbeda ya. Ya kan? Berarti memang yang 1 akan lebih mudah menguap dibandingkan yang 3. Nah, ini alasannya ya. Senyawa 2 adalah alkana rantai lurus dengan jumlah atom karbon C5. Senyawa 3 juga merupakan rantai lurus dengan jumlah atom karbon sebanyak 6. Maka titik didih 3 pasti lebih besar dari 1, sehingga pernyataan E tentunya salah. Senyawa 1 adalah alkana bercabang dengan jumlah atom karbon sebanyak 6. Maka jika dibandingkan dengan senyawa 3 tentunya lebih mudah menguap. Karena dengan massa molekul yang sama ya massa molekulnya sama-sama 6 ya. Tapi pada alkana bercabang akan memiliki titik didih lebih rendah dan jawaban B sudah pasti salah. Untuk pernyataan A dan D dianggap salah karena massa molekul keduanya sudah berbeda. 1 memiliki massa molekul lebih besar dibandingkan 2, sehingga 1 akan lebih sulit menguap dibandingkan 2, atau sebaliknya 2 lebih mudah menguap dibandingkan 1. Jadi jawabannya yang C, karena memang jumlah karbonnya sama, namun yang 1 bercabang, yang satunya lurus, walaupun bentuknya agak melengkung ya. Nah, kita cek latihannya. Latihan 1 dulu ya. A5. Untuk nomor 1. Lalu latihan yang kedua untuk A5, ini pertanyaannya. Ini jawabannya.